karena ada yang request nasi goreng kimchi dan hari ini itu baru sempat aku buatkan. Tapi sebelum lanjut bikin nasi goreng kimchi, ini aku mau bikin lauk pendampingnya dulu ya. Tadi ibu bos request bikin popia, jadi ini aku mau nyangrai udang kering ataupun ebi ya teman-teman. Ini disangrai hingga mateng. Setelah mateng ini aku sisihkan dulu. Untuk bahan popianya di sini aku ada bengkuang sama wortel serta ini daun seleri, tapi aku adanya seleri yang ini teman-teman yang besar, jadi aku ambil daunnya aja. Dan ini karena bengkuangnya itu besar, jadi ini aku ngambil separuhnya aja ya. Nah segini aja. Lalu ini aku potong nipis-nipis. Untuk ketebalannya itu aku cuman segini ya teman-teman, tuh seperti ini. Lalu ini aku potong kecil-kecil seperti ini. Untuk wortelnya ini aku ngambil separuhnya ya, tapi ini aku ngambil yang bagian besar seperti ini. Untuk size-nya sama ya seperti bengkuang tadi, motongnya biar nanti matangnya itu bareng. Nah untuk daun selerinya ini kalau ada itu gunakan daun seleri yang kecil itu ya teman-teman, itu lebih wangi, lebih sedap sebenarnya. Tapi karena stokku habis, terus adanya cuman yang ini, ya udahlah nggak apa-apa ya. Dan ini aku tambahin bawang putih. Bawang putihnya aku cincang. Ini bawang putihnya itu aku mau kasih 4-5 olah seperti itu aja ya teman-teman. Lalu udang kering yang udah disangrai tadi dicincang halus. Kalau mau di blender juga boleh ya, disesuaikan selera. Kalau ebinya tadi ini aku kasih 2 sendok makan, tapi kalau nggak seberapa suka dengan baunya ya bisa dikasih 1 sendok makan juga sudah cukup ya. Terus bumbunya ini aku kasih garam sama serbuk lada aji siau aja. Kalau teman-teman nggak ada serbuk lada aji siau, bisa dikasih serbuk lada putih ditambahkan penyedap. Nah seperti itu aja ya. Lalu gaulkan hingga sebati. Oke, seperti ini saja. Ini kalau aku bikin popia nggak aku tumis ya teman-teman. Ini bikinnya bahannya aku mentahan seperti ini saja. Dan perekatnya kalau aku menggunakan telur aja ya, yang cepet. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan tepung terus diadonin dengan air juga boleh. Untuk kulit popianya ini aku menggunakan yang size besar ya teman-teman. Ini satu bungkus ada 40 keping. Kalau di sini kan ada macam-macam ya, ada yang besar, ada yang agak kecil sedikit, terus ada yang kecil gitu ya. Nah ini aku ngambil yang paling besar, yang satu bungkus ada 40 keping. Tapi kalau yang 50 keping itu size-nya agak kecil sedikit ya. Oke, ini tinggal dikasih isiannya, disesuaikan selera lah, mau banyak ataupun sedikit, disesuaikan selera aja ya. Kalau aku segini aja. Terus ini tinggal digulung, terus dilipat, nanti di bagian ujungnya tinggal direkatkan dengan adonan telur tadi ya. Adonan telur yang dikocok. Nanti sudah silap ngomong dikomplain lagi. Oke, seperti ini saja. Ini itu simple tapi enak gitu loh. Cucunya bosku sama bosku itu suka banget dengan popia ini. Kalau teman-teman bikin popia sukanya yang isian apa? Kalau keluarga bosku suka yang ini teman-teman, isian bengkuang sama wortel. Oke, inilah hasilnya. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Ini aku gorengnya aku masukkan sekali aja, jadi ini minyaknya aku kasih banyak ya teman-teman. Setelah minyaknya itu agak panas, ini langsung dimasukkan. Nah kalau goreng ini itu apinya jangan besar-besar ya, sedang cenderung kecil aja, tapi jangan lupa dibolak-balik. Kalau enggak nanti yang sebelah udah gosong, yang sebelah lagi masih mentah ya. Nah seperti ini aja, dibiarkan lalu sekejap-sekejap dibolak-balik seperti itu aja ya. Nah sambil nunggu popianya mateng, aku mau nyincang ini bawang putih. Nah bawang putih yang aku cincang ini untuk persiapan bikin nasi goreng kimchi ya. Aku cincang seperti ini saja.
Dan juga ada 4 tangkai daun bawang. Nah, ini bagian putihnya dipotong dulu, dicampurkan ke bawang putih cincang tadi, nanti ditumis bersamaan. Nah, untuk yang bagian hijaunya nanti ini dipotong halus untuk taburan setelah nasi gorengnya siap ya teman-teman. Setelah proses memotong ini pun udah mateng ya popiahnya, tuh warnanya udah cantik kuning kecoklatan seperti ini pun teksturnya udah crispy teman-teman. Ini itu udah mateng, udah enak gitu ya. Ini langsung diangkat dan tiriskan dulu. Setelah goreng popia, ini wajan ataupun kualinya aku sisihkan dulu ya. Aku ganti dengan ini mau aku gunakan untuk goreng telur biar cepat ya teman-teman. Ini kan kalau menggunakan ini itu sekali masuk bisa 4 butir, jadi lebih cepat gitu ya. Nah, sambil nunggu telurnya matang, aku ada ini nasi semalam sama ini kimchi yang aku bikin hari itu kimchinya ya. Nah, untuk kimchinya ini mau menggunakan seberapa banyak disesuaikan selera ya, ataupun disesuaikan kebutuhan. Aku menggunakan segini, ini aku mau goreng nasi itu untuk porsi 8 orang. Ini kimchinya aku susun di sini dulu ya teman-teman, nanti biar gampang motongnya. Sebelum motong kimchi ini telurnya udah mateng teman-teman, nanti kalau kematangan itu nggak enak ya. Kalau makan nasi goreng telur ceploknya itu enaknya setengah matang teman-teman, jadi nanti agak lumer-lumer gitu, enak gitu loh. Karena hari ini itu makannya ada 8 orang, jadi ini aku goreng telurnya ada 8 butir ya teman-teman. Terus kimchinya tadi aku potong kecil-kecil seperti ini saja ya. Setelah siap proses potong memotong kimchi, ini kimchinya aku sisihkan dulu. Selanjutnya aku mau nyoba satu motong popiahnya untuk dikasih lihat ke teman-teman, takutnya nanti teman-teman nggak percaya ya bisa matang apa enggak. Jadi ini aku ngambil satu, aku potong buat teman-teman lihat ya. Nah, hasilnya seperti ini tuh, mateng kok tuh kan. Ini itu enak banget teman-teman, rasanya itu manis-manis gurih gitu loh. Dulu aku pernah bikin popiah itu menggunakan kopi sama tauge, tapi katanya bosku itu kurang sedap, lebih sedap kalau bengkuang sama wortel, katanya seperti itu. Oke teman-teman, ini aku mau nyaring minyak bekas menggoreng popiah tadi. Kalau lepas masak mau nyaring minyak ada tempatnya seperti ini itu lebih gampang teman-teman. Tuh minyaknya langsung bersih, diasingkan antara minyak dan kotorannya. Teman-teman bisa check out di bag kuning ya. Sebelum lanjut bikin nasi goreng kimchi, ini aku mau bikin nasi goreng butter untuk anak-anak ya teman-teman. Nanti nasi gorengnya kimchi itu kan pedas, jadi ini aku bikin nasi goreng butter untuk anak-anak. Ini aku menggunakan butter sama 2 butir telur. Terus ini cukup diorak-arik hingga telurnya matang, lalu tambahkan nasi secukupnya. Ini anak-anak dibikinkan nasi goreng seperti ini itu sangat suka teman-teman. Ini tinggal dibumbuin dengan garam secukupnya aja ya, tapi kalau biasa menggunakan penyedap bisa ditambahkan penyedap secukupnya aja. Oke, seperti ini saja, ini udah siap. Oke, simple aja, anak-anak pasti suka. Lanjut sekarang bikin nasi goreng kimchinya teman-teman. Panaskan minyak wijen secukupnya. Aku kalau bikin nasi goreng kimchi langsung menggunakan minyak wijen aja ya, soalnya kalau minyak wijennya itu ditambahkan las, nanti nasi gorengnya itu jadi berminyak seperti itu ya. Lalu tumis bawang putih sama potongan daun bawang yang bagian putihnya tadi, itu ditumis hingga matang. Setelah matang masukkan kimchinya. Ini kimchinya ditumis hingga setengah matang, seperti itulah kalau saya ya. Nah, ini ketika goreng nasi baru separuh jalan, tiba-tiba cucunya bosku nyariin ke dapur. Dia baru bangun tidur, lalu nanya, "Ma, kok udah gelap?" Saya bilang, "Ya udah malam, mestilah gelap." Ceritanya tadi sebelum tidur dia itu minta mau pergi ke taman. Oke teman-teman, lanjut ke bikin nasi goreng kimchinya ya. Ini nasi yang aku simpen di kulkas, langsung dimasukkan aja ya teman-teman. Ini itu nasi lebihan ketika masak untuk makan malam nggak habis gitu ya, jadi aku simpen di kulkas. Oke, ini diaduk-aduk dulu, lalu sekiranya
kurang ataupun nggak cukup, ini aku tambahin nasi yang baru aku masak tadi. Nah ini aku tambahin secukupnya aja lah, disesuaikan kebutuhan aja ya. Lalu aku tambahin ini gochujang paste. Ini kalau suka pedas bisa dilebihkan, tapi karena keluarga bosku itu kan nggak suka pedas ya, jadi ini aku kasih 1 sendok makan aja. Nah ini langsung digaulkan hingga sebati dengan nasinya ya teman-teman. Pastikan gochujang paste-nya itu nggak bergerindil ya, sebati dengan nasi. Ini cucunya bosku agak rewel teman-teman, jadi aku kasih ini dulu ya, popiahnya tadi. Nah itu dia mau makan. Lalu ini nasi gorengnya aku tambahin serbuk lada ajisyo, tapi kalau teman-teman nggak ada bisa ditambahkan sedikit serbuk lada putih sama garam dan penyedap secukupnya ya. Lalu gaulkan hingga sebati dan dicek rasa. Bila rasanya udah pas, ini udah siap. Oke, ini tinggal dipindahkan ke nampan, lalu taburin dengan potongan daun bawang tadi dan tambahkan seaweed. Nah seaweednya ini disesuaikan selera ya teman-teman. Aku tambahin seaweed ini itu gurih-gurih gimana gitu, rasanya enak gitu loh kalau dimakan dengan nasi goreng kimchi. Untuk hari ini aku cuman bikin ini aja, nasi goreng kimchi sama popia, karena aku masih ada ini manisan ini. Oke teman-teman, itulah masakanku hari ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.